baik ya. Oke, di sini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bagus dipimpin doanya. Oke, di sini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, kalian para siswa diharapkan dapat menjelaskan amanat pantun dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu sebagai guru, kalian bisa menjelaskan berbagai macam gangguan dan juga penyebab gangguan sistem peredaran darah manusia. Baik, materi kita pada hari ini itu mengenai gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia ya anak-anak. Baiklah anak-anak Ibu semua, di situ di layar kalian bisa melihat ya pantun mengenai menjaga kesehatan. Untuk itu kalian membaca terlebih dahulu tuh pantun yang sudah Ibu sajikan di layar. Setelah kalian baca, Ibu akan berikan tugas untuk menjelaskan pantun yang kalian buat mengenai menjaga kesehatan tadi, dan kalian bacakan saja ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia. Yuk, Ibu ingin bertanya sama Sinta nih, apa nih gangguan peredaran darah manusia? Ya Sinta, benar. Jadi gangguan sistem peredaran darah manusia itu sangat mempengaruhi kerja jantung dan juga pembuluh ya anak-anak semua, dimana itu juga bisa menyebabkan komplikasi. Baik, di sini Ibu sudah memiliki video nih mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia. Anak-anak bisa lihat di layar ya. Gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang, anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala, dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Baik, setelah kalian melihat video yang sudah Ibu bagikan di layar tadi, Ibu ingin
apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, yaitu Sinta, mengenai gangguan peredaran darah manusia yang dimana mempengaruhi kerja jantung dan pembuluh yang menyebabkan suatu komplikasi. Nah, apa aja sih contohnya? Contoh gangguan sistem peredaran darah manusia yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, dan penyakit lainnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi gangguan sistem peredaran darah tersebut? Yaitu dengan kita berolahraga secara teratur, makan secara teratur, tidur juga secara teratur, minum air putih yang banyak. Baik anak-anak ibu semua, belajar kita pada hari ini sudah selesai ya. Di sini